memandangmu dari segi positif. Tapi kalau dia punya niat baik, maka malaikat mencium bau wangi. Pas jatahnya Sayyidina Utsman, sehingga Yahudi ini nggak mendapatkan hasil. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Para pemirsa JTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari yang cerah ini. Alhamdulillah Allah masih mempertemukan kita di sebuah acara yang kita tunggu-tunggu bersama, yaitu Kais Maya, Kajian Islam Malang Raya. Dan alhamdulillah telah hadir di studio untuk memberikan materi pada sore hari ini, yaitu Al-Ustadz Abdullah Sholeh Al-Hadrami hafidhahullahu ta'ala. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah kabarnya baik. Mudah-mudahan semua Amin. pemirsa selalu mendapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan Ustadz Abdullah Sholeh Al-Hadrami adalah salah seorang ustadz yang mungkin tidak asing lagi bagi warga Malang Raya, karena beliau juga merupakan pendiri dan pengasuh Majelis Taklim dan Dakwah Husnul Khotimah Kota Malang, yang sangat sering kita mendengar tausiah beliau di Radio Dakwah Islamiyah 100,5 FM. Kemudian insya Allah beberapa menit ke depan kita akan mendengarkan tausiah dari Ustadz Abdullah Sholeh Al-Hadrami hafidhahullah ta'ala dalam sebuah tema yang cukup menarik, yaitu hatimu adalah raja. Dan para pemirsa sekalian bisa ikut berpartisipasi aktif untuk mengikuti acara ini, yaitu dengan menghubungi telepon 0341 400 107. Ya, kami ulangi lagi, 0341 400 107, atau juga bisa melalui SMS center yang dimiliki oleh JTV, yaitu 08564 6476 466. Kami ulangi sekali lagi, SMS center 08564 647 6466. Ya, insya Allah nanti akan kita jawab, ya insya Allah dijawab oleh Ustadz Abdullah Sholeh Hadrami di sesi kedua pada acara yang sangat berbahagia ini. Baiklah, marilah kita ikuti tausiah dari Al-Ustadz Abdullah Sholeh Hadrami. Kepada beliau kami persilahkan. Ya, jazakallah khair, barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, yang mendekatkan diri kami kepadamu, dan kami berlindung ya Allah kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu yang justru menjauhkan kami darimu. Allahumma amin. Para pemirsa JTV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada sore hari ini kita oleh Allah diizinkan untuk bertemu mengkaji ayat-ayat Allah dan sabda-sabda Rasulullah Muhammad SAW yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya di dunia dan di akhirat. Kita akan mengkaji tentang hati. Hatimu adalah rajamu. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut 2 kali tentang qalbun salim, hati yang selamat, yaitu di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88 dan 89. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat harta tidak bermanfaat, anak tidak bermanfaat, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan qalbun salim, dengan qalbun salim. Kemudian juga di dalam surat As-Saffat ayat nomor 84. Ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang Nabiullah Ibrahim alaihi salam, idz jaa'a rabbahu biqalbin salim. Ingatlah ketika Ibrahim alaihi salam datang kepada Allah dengan qalbun salim. Masya Allah, qalbun salim. Kiamat kita tidak mungkin selamat kecuali kalau kita datang dengan membawa qalbun salim. Nabi Ibrahim alaihi salam dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala karena mempunyai qalbun salim. Apa itu qalbun salim? Definisinya panjang, tapi mudahnya qalbun salim itu al-qalbul ladzi salima minasyahawat wasyubuhat. Jadi hati yang selamat dari syahwat dan syubhat. Kalau syahwat itu selamat dari penyimpangan-penyimpangan, dia tidak menyimpang. Dia tidak melanggar perintahnya Allah, tidak mengerjakan larangannya Allah, dia tidak melanggar. Kemudian selamat dari syubhat, artinya imannya itu mantap, tidak ragu-ragu. Iman mantap, tidak ragu-ragu, dia benar-benar mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dia mentauhidkan Allah, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan dia mengikuti sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, alangkah senangnya kalau kita mempunyai qalbun salim seperti ini. Dan kita selalu berusaha untuk mempunyai qalbun salim seperti ini. Karena ahli syurga itu masuk ke dalam syurga bukan hanya karena amalan badan, bukan karena sholatnya, puasanya, zakatnya, itu sebab. Tapi yang dominan adalah amalan hati. Yang dominan adalah amalan hati. Sebagaimana di dalam hadis yang sahih riwayat Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala di dalam musnadnya melalui jalan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika itu para sahabat Rasulullah Muhammad SAW sedang berkumpul bersama-sama Rasulullah SAW. Lalu beliau mengatakan, akan muncul kepada kalian salah seorang ahlul jannah, ahli syurga. Ternyata yang muncul orang yang biasa. Orang biasa, nggak dikenal, biasa, sederhana. Hari kedua, Rasulullah Muhammad SAW mengatakan akan muncul kepada kalian ahlul jannah, ahli syurga. Yang muncul orang yang kemarin juga. Hari ketiga, Rasulullah SAW mengatakan begitu lagi. Akan muncul kepada kalian ahlul jannah. Yang muncul orang itu lagi. Subhanallah. 3 hari berturut-turut Rasulullah Muhammad SAW mengatakan bahwa orang ini adalah ahlul jannah, ahli syurga. Berarti orang ini adalah ahli syurga yang berjalan di muka bumi. Tentu semuanya kepingin tahu orang ini punya amalan apa. Hebat orang ini, hebat, luar biasa, Masya Allah. Amalannya apa orang ini? Lalu ada salah seorang sahabat
yang ingin tahu, yaitu sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma. Mengikuti orang ini sampai di rumahnya, meminta izin untuk menginap di rumahnya, dan diizinkan. Jatahnya tamu adalah 3 hari 3 malam. Sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma hanya ingin tahu orang ini punya amalan apa. Hari pertama, malam pertama biasa, nggak ada yang istimewa. Hari kedua, malam kedua biasa, nggak ada yang istimewa. Hari ketiga, malam ketiga nggak ada yang istimewa, biasa amalannya. Hanya saja orang ini kalau ngomong selalu baik. Kalau malam, ya nggak tahajud orangnya, nggak salat tahajud. Ya, kalau terjaga malam hari, zikir sebentar, tidur lagi, subuh baru bangun. Sampai-sampai sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma meremehkan. Orang seperti ini kok katanya ahlul jannah, amalannya biasa. Lalu akhirnya jatah bertamu sudah habis. Sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma bertanya, wahai bapak, sebenarnya saya menginap di rumah bapak tidak ada keperluan apa-apa. Saya hanya ingin tahu bapak ini punya amalan apa. Karena Rasulullah Muhammad SAW mengatakan bapak adalah ahlul jannah 3 hari berturut-turut. Kata orang itu, ma huwa illa ma ra'aita. Aku nggak punya amalan apa-apa. Yang kamu lihat itu aja amalanku. Lalu sahabat Abdullah bin Amr bin As pergi. Lalu dipanggil oleh orang itu. Orang itu mengatakan, ma huwa illa ma ra'aita, ghaira anni la ajidu fi nafsi li ahadin minal muslimina ghishan, wa la ahsudu ahadan ala khairin a'tahu Allahu iyyahu. Aku nggak punya amalan apa-apa selain yang kamu lihat itu saja. Hanya saja. Di dalam diriku tidak ada niat-niat jahat kepada orang Islam. Dan saya juga tidak punya sifat hasad, iri dengki atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada orang lain. Subhanallah. Lalu kata sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, hadhihi allati balagat bika wa hiya allati la nutik. Ini yang membuat kamu sampai ke surga ini, dan inilah yang kami tidak mampu. Kita lihat di sini bahwasanya orang ini menjadi ahli surga karena hatinya, amalannya biasa, ibadahnya biasa, tahajud pun tidak. Hanya kalau bangun terjaga malam hari dia zikir sebentar, tidur lagi. Tapi hatinya bersih, Masya Allah. Hatinya bersih. Namun bukan berarti kita meremehkan amalan ya. Sholat perlu, ibadah perlu. Tapi jangan lupa tujuannya adalah membersihkan hati. Kalau kita sudah rajin ibadah, Masya Allah luar biasa, hati masih kotor, berarti kita gagal. Sebagaimana ada kisah di dalam hadits yang sahih tentang seorang perempuan yang dilaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, fulana shaimah qaimah. Ya Rasulullah, perempuan fulana dia rajin puasa sunnah, rajin salat tahajud ya Rasulullah. Masya Allah ibadahnya ya Rasulullah. Wahya tu'di jarah. Tapi dia suka mengganggu tetangganya. Suka menyakiti tetangganya. Apa kata Rasulullah SAW? Hiya finnar. Dia ahli neraka. Salatnya gagal, puasanya gagal. Dia ahli neraka. Demikian pula di dalam hadis yang lainnya Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, innal abda la yudriku bi husni khuluqihi darajatas shaim al-qaim. Seorang hamba dengan akhlaknya yang baik, dia bisa menjangkau derajat orang yang rajin puasa sunnah, yang rajin salat tahajud. Masya Allah, akhlak, hati. Ya Allah, mudah-mudahan Allah membersihkan hati kita dari semua kotorannya. Hatimu adalah rajamu. Di dalam hadis yang sahih, riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, rahmatullahi alaihima, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghah. Idza saluhat, saluhal jasadu kulluh. Wa idza fasadat, fasadal jasadu kulluh. Ala wahyal qalbu. Hati. Ketahuilah, di dalam tubuh ada satu segumpal daging. Kalau dia baik, semuanya akan baik. Kalau dia rusak, semuanya rusak. Ketahuilah dia itu adalah hati.
Hati ya, bukan hati organ tubuh kita, tapi hati sesuatu yang tidak tampak, jiwa kita, roh kita, ya. Bukan sesuatu yang tidak tampak, tapi perlu kita bersihkan hati nurani, ya, qalbu. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita. Karena itu, kenapa sih salafus saleh dahulu itu demikian mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala? Kenapa? Iyas bin Muawiyah bin Qarrah rahimahullahu taala mengatakan, kana afdaluhum indahum aslamahum sudura wa aqallahum ghibah. Yang paling afdal di karangan salafus saleh adalah yang hatinya paling selamat, hatinya paling bersih, dan yang sedikit ghibah, menggunjing, mengumpat orang lain, ngerasani orang lain. Masya Allah. Karena yang diperintah oleh Allah itu adalah, nah, kita hati ini bersih, sikap kita kepada orang itu baik, ya, bersih, tidak menyekutukan Allah, nggak syirik, nggak menyimpang dari sunnah Nabi Muhammad SAW, istiqamah mengikuti sunnah. Kemudian juga sama orang, kepada orang itu baik, hubungannya dengan orang itu baik, muamalahnya baik. Masya Allah, ini harapan kita. Ibadah kita, sholat kita, zikir kita, semuanya tujuannya adalah ini membersihkan hati. Membersihkan hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Walladzi nafsi biyadihi, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu." Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, kalian tidak bisa masuk ke dalam syurga sehingga beriman. Dan kalian gak mungkin bisa mencapai iman sehingga saling cinta di antara kita. Ya, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati kita ini bersih, ya, bersih, qalbun salim, itu yang selalu kita minta kepada Allah. Insya Allah, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala kita diberikan pertolongannya. Ya. Subhanallah, alhamdulillah. Begitu luar biasanya pentingnya masalah hati ini ya Ustadz. Subhanallah, sehingga seorang yang mungkin amalnya itu biasa-biasa saja, tapi dengan hati yang bersih, hati yang murni, dia bisa mendapatkan keutamaan yang begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah, penting sekali masalah hati. Mudah-mudahan Allah bisa menjadikan kita dan tentu pemirsa sekalian di pemirsa JTV yang mengikuti acara ini juga bisa mendapatkan faedah dari masalah pentingnya hati ini. Amin, amin. Dan ini belum selesai Ustadz, insya Allah nanti ada sesi tanya jawab. Sekali lagi kami ingatkan kepada pemirsa JTV yang dimuliakan oleh Allah, bisa mengikuti acara ini dengan memberikan pertanyaan kepada Ustadz Abdullah Shaleh Hadrami dengan telepon interaktif 0341 400 107 atau SMS Center 0856 464 76 466. Ya. Tapi sebelum kita masuk ke segmen interaktif, kita ikuti iklan dakwah yang berikut ini. dari segi positif. Tapi kalau dia punya niat baik, maka malaikat mencium bau wangi. Pas jatahnya Sayyidina Utsman, sehingga Yahudi ini nggak mendapatkan hasil. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
Tapi kalau dia punya niat baik, maka malaikat mencium bau wangi. Pas jatahnya Sayyidina Utsman. Sehingga Yahudi ini nggak mendapatkan hasil. Ya, pemirsa JTV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali masuk ke dalam segmen tanya jawab, dialog interaktif dalam acara Kaismaya, yaitu Kajian Islam Marang Raya, yang alhamdulillah hari ini dipandu oleh Al-Ustadz Abdullah Shaleh Hadromi, yang tadi pada segmen pertama sudah dibahas tentang hatimu adalah rajamu, membahas tentang pentingnya hati, membahas tentang pentingnya kita memiliki hati yang bersih. Sekali lagi kami ingatkan kepada para pemirsa yang ingin memberikan pertanyaan pada acara ini, yaitu bisa melalui SMS Center 08564 647 6466, atau juga bisa melalui telepon interaktif di studio, yaitu 0341 400 107. Ya Ustadz, tadi dibahas tentang pentingnya hati dan juga tanpa harus meninggalkan amal. Sebenarnya dari sisi hati dan amal itu mana yang lebih penting, Ustaz? Iya. Sebenarnya kedua-duanya itu penting. Tujuannya amal adalah membersihkan hati. Jadi tujuan daripada amal kita, sholat kita, puasa kita, zakat, haji, umroh, semua amal kita, tujuannya adalah supaya hati kita menjadi bersih. Sehingga kalau orang itu banyak amalnya, hatinya masih kotor, ya berarti dia gagal. Contohnya iblis. Kalau kita baca iblis ya di Al-Quran, kan banyak ceritanya iblis. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan Nabi Adam, malaikat diperintah untuk bersujud semuanya. Ternyata semuanya sujud kecuali iblis. Padahal iblis ini sebelumnya adalah mulia, berada di kalangan malaikat, tapi ternyata hatinya jelek. Hatinya ada sifat hasud, iri dengki, sombong. Akhirnya gara-gara itu dia gagal. Dia dihina oleh Allah, terhinakan, dia dikutuk, dikeluarkan dari surga. Artinya ibadahnya iblis selama ini itu gagal karena hatinya masih kotor. Jadi kalau orang sudah beribadah badan, rajin, tapi hati masih kotor, gagal. Masih perlu latihan lagi. Perlu latihan terus. Ya, untuk tanpa berhenti. Ya. Tadi kan juga disebutkan bahwasanya di antara contoh bersihnya hati seseorang adalah kisah salafus soleh dulu, yang itu bisa dilihat dari sedikitnya ghibah, Ustaz ya. Iya. Apakah ghibah itu memang ada hubungannya dengan hati yang bersih, Ustaz? Wah, jelas sekali. Hubungannya, korelasinya luar biasa. Iya. Ghibah itu kan pernah ditanyakan kepada Rasulullah SAW ya, atadruna mal ghibah, tahukah kamu apakah ghibah itu? Lalu beliau jelaskan, dzikruka akhaka fima yakrahu, kamu menceritakan tentang saudaramu yang dia tidak suka. Dia tidak suka. Ya Rasulullah, kalau memang seperti itu, nah kalau seperti itu namanya ghibah. Kalau nggak begitu namanya adalah bohong. Dan orang yang suka ghibah ini berarti dia membagi-bagi kebaikan-kebaikannya. Kebaikannya diberikan ke sana, kebaikannya diberikan ke sana, kebaikannya diberikan ke sana, dibuang-buang kebaikannya. Sehingga ada disebutkan di dalam hadits yang sahih, ada istilahnya nanti hari kiamat orang yang muflis, orang yang bangkrut, yang pailit, yang kolap. Siapa dia? Dia adalah orang yang datang dengan membawa ganjaran yang banyak, pahalanya banyak, sholatnya, puasanya, zakatnya, Masya Allah. Tapi dia juga membawa kedoliman yang banyak, diantaranya ghibah, mendolimi orang. Akhirnya kebaikannya dibagi-bagikan, diberikan fulan, berikan fulan, diberikan fulan. Kebaikannya habis, dia belum melunasi kedoliman-kedolimannya. Akhirnya dosa orang-orang yang pernah didolimi, ghibah itu diberikan dia, diberikan dia. Akhirnya dia dilempar ke neraka. Na'udzubillah ruki. Jadi ghibah itu berarti kita membagi-bagi kebaikan kita. Sementara kalau kita diribah orang, ada orang menghibah kita, ya dari sisi positifnya adalah berarti orang itu mengirimkan ganjarannya ke kita.
Ibaratnya kita punya rekening ya. Jadi kita ibaratnya berterima kasih pada orang yang menghibah kita, Ustaz ya. Ya, itu berpikir positif seperti itu ya. Walaupun kita tidak menginginkan ya, tidak menginginkan. Ibaratnya kita punya rekening di bank, ada orang tiap hari selalu transfer. Jadi kita dapat kebaikan. Sehingga ada salafus saleh itu ketika diberitahu si fulan menghibah kamu, apa yang dia lakukan? Dia ngambil buah-buahan di rumahnya, ini berikan kepada si fulan itu. Lu kenapa? Iya, karena dia memberikan kebaikannya kepadaku. Dan aku tidak bisa balas seperti itu, aku balas saja dengan buah-buahan ini. Wah, Masya Allah, luar biasa. Subhanallah. Ya, subhanallah. Dan kemudian Ustaz, bahwasanya menjadi, ini rupanya ada telepon. Silahkan, pemirsa. Dari mana? Terputus rupanya Ustaz. Ya, kita sambung lagi. Bagi yang ingin untuk menyampaikan pertanyaan secara interaktif bisa melalui telepon di studio yaitu 0341 400 107. Halo, Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Mas Sudarnanto. Di Batu. Agak keras, Pak, suaranya. Di Kota Batu. Dari Kota Batu, Bapak? Ya. Monggo, pertanyaannya langsung. Ustaz, kan di zaman yang seperti ini kan banyak sekali fitnah. Bagaimana cara terbaik menjaga hati agar tetap bersih gitu? Iya. Dengan pada zaman yang demikian rusak ya. Demikian mungkin bisa langsung dijawab. Iya. Banyak. Kan hampir setiap langkah itu iya. Kita fitnah lah, penuh dari fitnah gitu. Iya. Minta solusinya yang terbaik dari Ustaz. Iya. Ya, insya Allah jelas Pak pertanyaannya Pak ya. Minta doanya agar kami bisa menjaga hati tetap bersih di zaman yang gini lah, gak karuan sekarang itu. Oh iya, cukup Pak ya. Kita jaga Ustaz, semoga Ustaz selalu diberkahi Allah. Amin. Jazakumullah khairan. Mudah-mudahan Bapak juga mendapat kebaikan dari doa Bapak. Monggo Ustaz, bisa langsung dijawab? Iya. Dari Bapak siapa tadi? Bapak Darmanto atau siapa tadi? Iya. Dari Batu. Bapak dari Batu ya. Batu. Zaman sekarang ini banyak fitnah ya. Fitnah ini apa namanya, kekacauan, huru-hara, atau fitnah dalam arti menfitnah ini, menfitnah itu, macam-macam. Sebenarnya di dalam Islam itu dilarang seperti itu. Bahkan ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, yaitu sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tabaghadu, jangan kalian saling membenci. Wala tahasadu, jangan kalian saling hasad, iri dengki. Wala tadabaru, jangan kalian saling membelakangi ya. Wala taqata'u, jangan kalian saling memutuskan hubungan. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian hamba-hamba Allah ini saudara. Wala yahillu limuslimin an yahjura akhahu fawqa thalath, seorang muslim nggak boleh ya tidak menyapa saudaranya lebih daripada 3 hari. Jadi solusinya Pak, ya kita selamatkan diri kita dan keluarga kita. Qu anfusakum wa ahlikum nara, jangan ikut-ikutan fitnah seperti itu. Kita berdoa minta Allah supaya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita mengajak masyarakat untuk tidak ikut-ikutan fitnah ya. Kita ajak saja diri kita, keluarga kita, masyarakat kita untuk menyibukkan diri dengan mencari ilmu yang bermanfaat, mengamalkan ilmu, mendakwahkan ilmu. Bukankah hidup ini untuk ibadah? Misi besar kita di dunia ini adalah beribadah. Di dalam surat Az-Zariyat ayat 56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tiadalah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya beribadah kepadaku, ibadah kepada Allah. Ya, kita beribadah kepada Allah dalam makna yang luas. Semua aktivitas kita, ucapan kita, perbuatan kita, ya kita niatkan mencari ridhonya Allah, mencari cintanya Allah. Jadi jangan ikut-ikutan fitnah, kita menghindar, kita cari ilmu. Kemudian juga kalau ada berita-berita jangan diterima begitu saja. Ya, ada orang bilang gini, bilang begitu, macam-macam, diterima. Jangan. Perlu diteliti kembali, dicek kembali, diteliti kembali. Jadi ketika kita mendapat berita begini langsung kita terima, itu nggak boleh. Apalagi kita ceritakan. Bahkan di dalam hadis yang sahih,
Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Kafa bil mar'i kadziban an yuhadditsa bi kulli ma sami'." Cukuplah bagi seorang itu suatu dusta, kebohongan ketika dia menceritakan semua yang dia dengar. Dapat berita begini, disampaikan langsung. Dapat berita begini, dipercaya, disampaikan. Ini bohong. Jadi kalau dapat berita itu diteliti kembali benar atau enggak. Sebelum kita sampaikan dipikir manfaatnya, madaratnya, seperti itu. Orang beriman itu kalau mau ngomong dipikir dulu. Bukan asal ngomong saja. Jadi begitu Pak ya. Jadi solusinya adalah jangan ikut-ikutan fitnah. Kita berusaha menyelamatkan diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, mencari ilmu yang bermanfaat, mengamalkan, ya, mendakwahkan, mengajak orang kepada Allah, kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak usah sibuk-sibuk dengan gitu. Fasilitas umur yang diberikan Allah kepada kita ini terbatas. Kalau kita habiskan untuk yang seperti itu, oh sungguh sayang, seribu sayang. Ya. Fasilitas umur kita ini terbatas. Apalagi zaman sekarang. Kemarin Jumat, sekarang sudah Jumat lagi. Ya Allah, umur kita habis. Kalau hanya untuk sibuk dengan fitnah, sibuk dengan hal-hal yang tidak ada faedahnya, rugi kita. Kapan kita beramal? Tahu-tahu kita sudah tua, tahu-tahu kita mati. Apa amalan kita? Apa bekal kita untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala? Ya. Insyaallah sudah menjawab Ustaz. Insyaallah. Kita angkat telepon selanjutnya. Ya. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa? Dari mana? Dengan Bapak Ferry di Saujajar. Ferry dari Saujajar, Amin, ya? amin. Iya. Monggo Pak Ferry, pertanyaannya. Mengenai hati, saya teringat tentang dosa yang pertama kali dilakukan oleh anak manusia, yaitu Nabi Adam. Waktu itu kan Nabi Adam terpikat oleh hidup kekal, yaitu tentang Syajaratul Khuldi, itu loh. Bisa dengar. Itu kan Nggak dosa dengar yang pertama suaranya. kali dilakukan oleh anak Adam itu kan tentang ketamaan itu ya. Apakah itu termasuk kotoran ya di ketamakan itu? Dan macam-macamnya penyakit hati itu apa saja Ustaz? Macam-macam penyakit Itu hati. aja. Assalamualaikum. Ya. Ya, terima kasih. Yang saya tangkap pertanyaannya tentang macam-macam penyakit hati, Ustaz. Dari Bapak Ferry dari Saujajar. Iya, tadi suaranya kurang jelas Kurang ya. jelas, Kurang ya. jelas suaranya. Yang ditangkap oleh Mas Mujahidin tadi adalah macam-macam penyakit hati. penyakit hati, ya. Ya, penyakit hati itu banyak sekali ya. Di antaranya penyakit hati yang paling besar adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, syirik, menyekutukan Allah. Ini penyakit hati yang paling besar. Menyekutukan Allah, syirik. Nah, ini berarti Pak, perlu belajar ilmu tauhid, ya. Perlu belajar ilmu tauhid. Jadi tauhid la ilaha illallah bukan hanya diucapkan, tapi kita belajar apa itu la ilaha illallah, maknanya, konsekuensinya. Jadi orang yang melakukan kesyirikan itu berarti hatinya kotor, penyakit hati penuh di dalam dirinya. Itu yang nomor satu. Yang nomor dua, penyakit hati itu adalah menyimpang dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menyimpang dari sunnah. Kan Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tujuannya adalah untuk kita ikuti. Jadi kita ini nahnu nattabi', kita mengikuti. Beliau diutus kepada kita untuk menuntun kita ikuti ajarannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan menyimpang dari sunnah, jangan menyeleweng dari sunnah. Kalau kita ikuti Nabi, ya, selamat dunia akhirat. Beliau telah meninggalkan kepada kita dua pusaka yang kita tidak akan tersesat kalau kita berpegang kepada dua pusaka itu, Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan sebenarnya masih banyak ya yang lainnya ya, cuma sepertinya ada telepon masuk lagi nih. Tapi intinya dua itu tadi Ustaz ya. Intinya dua itu. Jadi jangan melakukan kesyirikan dan jangan menyimpang daripada sunnah. Ya.
Mungkin ada pemirsa lain yang ingin menyampaikan pertanyaannya, silahkan. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Bapak siapa? Dari mana? Dari Selamat di Malang. Selamat dari Malang. Ya, silakan Pak pertanyaannya. Ini Ustaz mau tanya apa yang dimaksud qalbun salim ini? Ya. Nggih. Hanya itu Pak nggih. Saya rasa sangat jelas. Bagaimana cara mendapatkannya? Apa itu qalbun salim dan bagaimana cara mendapatkannya? Nggih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Pak. Jazakumullah khairan katsiran. Ya. Nggih. Ya, dari Pak Samar tadi ya. Samar. Ya. Ya. Qalbun salim sebagaimana yang difirmankan tadi oleh Allah Subhanahu wa taala ya di dalam Al-Qur'an, yaitu di surat Asy-Syu'ara ayat 88 89 dan surat As-Saffat ayat 84. Qalbun salim itu maknanya ringkasnya adalah hati yang selamat dari syahwat dan syubhat. Yang selamat dari syahwat dan selamat dari syubhat. Artinya hati ini ya selamat daripada menyimpang aturan-aturan Allah, nggak nyimpang. Jadi nggak nyimpang dari aturan Allah. Dia tunduk kepada Allah, dia patuh kepada Allah. Kemudian selamat dari syubhat, nggak ada keraguan-raguan. Imannya itu mantap. Imannya mantap, yakin, seyakin-yakinnya, nggak ada ragu-ragu. Bagaimana cara mendapatkannya? Cara mendapatkannya ya tentu tidak ada cara lain selain talabul ilmi. Talabul ilmi, mencari ilmu. Jadi kalau kita ingin selamat ya harus mencari ilmu Pak. Bagaimana mungkin kita bisa tahu kalau nggak mau belajar? Menghadiri majelis-majelis ta'lim yang diajarkan di sana itu ayat-ayat Allah, sabda-sabda Rasulullah Muhammad SAW. Yang diajarkan di sana itu perilaku salafus saleh, rahmatullahi alaihim ajma'in. Ya cari ilmu. Kemudian kita berusaha mengamalkan ilmu itu. Diamalkan ilmunya. Karena ilmu nggak diamalkan buat apa? Al-ilmu bila amal kasyajar bila tamar. Ilmu tanpa amal seperti pohon tanpa buah. Kemudian kita mendakwahkan ilmu itu, didakwahkan, mengajak orang. Dakwah itu nggak harus di televisi seperti ini, nggak harus di mimbar-mimbar, nggak harus di masjid-masjid, ya di mana saja kita berada, di kantor, di rumah, dakwah dengan ucapan, dengan perbuatan, mengajak orang. Kemudian sabar. Sabar ketika mencari ilmu, sabar ketika mengamalkan ilmu, dan sabar ketika mendakwahkan ilmu. Dan ini merupakan inti daripada surat Al-Asr, surat Wal Asri, ya. Surat Al-Asr surat yang pendek. Wal Asri, innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Manusia rugi semuanya, kecuali yang punya 4 sifat, iman, ya. Kemudian amal, dakwah dan sabar. Ini surat yang pendek, tapi para ulama memujinya, termasuk Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan, "Lau tadabbara an-nasu hadhihi surah lawasi'athum aw lakafathum." Kalau manusia merenungkan surat ini cukup. Ya. Jadi caranya adalah untuk mendapatkan qalbun salim ya kita cari ilmu, Pak. Belajar ya. Belajar akidah, belajar tauhid, belajar sunnah, ya, belajar juga fikih, semua ilmu kita pelajari. Belajar, kemudian setelah belajar itu diamalkan. Diamalkan, kemudian dipraktekkan, didakwahkan, dan kita sabar. Karena kita akan mendapat gangguan-gangguan nanti. Dapat gangguan-gangguan, apalagi ya, yang berkaitan dengan hubungan sesama manusia. Syaitan itu berusaha memecah belah. Syaitan berusaha memecah belah manusia. Di dalam Al-Quran surat Al-Isra, ya, ayat 53. Atau juga bernama surat Bani Israel ayat 53, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innasyaitana yanzaghu bainahum." Innasyaitana yanzaghu bainahum. Jadi syaitan berusaha untuk membuat manusia ini bertikai. Membuat manusia bertikai, membuat manusia bercerai-berai, berpecah belah. Nah, kita jangan mau taat kepada syaitan. Jangan mau kita dikalahkan oleh syaitan. Jangan bercerai-berai, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga di dalam hadis riwayat Imam Muslim rahmatullahi alaih, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innasyaitan qad aisa an ya'budahul musallun walakin fit tahrish bainahum."
Setan itu putus asa untuk disembah orang Islam. Orang Islam nggak mungkin nyembah setan. Tapi setan masih punya upaya. Apa upayanya? At-tahrish. Tahrish adalah mengadu domba, membuat kita pecah belah. Dan realitas sekarang seperti itu. Masing-masing bangga dengan kelompoknya, golongannya, ya. Kelompoknya, golongannya. Subhanallah. Mestinya kita mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengajak kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ikhlas. Ikhlas, ini adalah resepnya ikhlas. Benar-benar niat kita adalah mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, mencari surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doa, Pak. Doa, ya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas dinmu. Berdoa terus kepada Allah. Termasuk juga di antara doa yang diajarkan Rasulullah SAW adalah Allahumma ij'al fi qalbi nura. Allahumma ij'al fi qalbi nura. Ya Allah, jadikan di hatiku ini ada cahaya, nur. Kita minta hati kita ini bercahaya, nur. Subhanallah. Ya, seperti itu. Terus doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan mengecewakan hamba-hambanya, dan kita berjuang terus selama jiwa di kandung badan. Ya, setan enggak akan berhenti daripada menggoda kita. Kemudian juga ada doa di dalam Al-Quran untuk membersihkan hati, ya, di dalam surat Al-Hasyr ayat 10. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Jadi kita doa supaya jangan ada di hati kita ini ghil. Jangan ada penyakit-penyakit hati, kotoran-kotoran hati. Jangan ada niat-niat jahat, hasad, iri, dengki, dan semisalnya. Ya, mungkin itu mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya bisa mengamalkan. Allahumma amin. Amin amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan katsiran Ustaz atas penyampaian materi yang sangat berfaedah insyaallah, dan mudah-mudahan kita semua pemirsa JTV yang dimuliakan oleh Allah, yang dirahmati oleh Allah, bisa mengambil banyak faedah dari apa yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz Abdullah Shaleh Hadrami pada sore hari ini tentang pentingnya menjaga hati, menjadikan hati kita bersih, menjadikan hati kita menjadi qalbun salim. Mungkin sebagai kata penutup, Ustaz, ada pesan untuk pemirsa JTV? Masih belum ditutup ya? Masih? Ya. Sudah. Ya, mohon maaf, kita ikuti dakwah iklan dakwah berikut ini. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Aku memandangmu dari segi positif. Tapi kalau dia punya niat baik, maka malaikat mencium bau wangi. Pas jatahnya Sayyidina Utsman, sehingga Yahudi ini nggak mendapatkan hasil. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
pemirsa JTV yang dirahmati oleh Allah, kembali lagi bersama Kaismaya, Kajian Islam Malang Raya. Bersama kita Al-Ustadz Abdullah Sholeh Hadrami yang membahas tentang pentingnya hati. Hatimu adalah rajamu. Dan alhamdulillah sudah ada banyak sekali SMS yang masuk, sehingga kami mohon maaf tidak bisa membacakan dan menjawab semua pertanyaan. Di antara pertanyaannya Ustadz datang dari Umur Ramadan. Pertanyaannya adalah bagaimana menyikapi masalah iri dengki, ya, dan bagaimana cara menghilangkan iri dengki itu dari hati kaum muslimin. Ya, terima kasih Umur Ramadan dan semua pemirsa JTV yang mudah-mudahan selalu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Iri dengki itu namanya hasad, ya. Kalau dalam Islam namanya hasad. Hasad itu adalah ada orang diberi oleh Allah nikmat, kita nggak suka, nggak senang. Atau bahkan bukan hanya nggak suka, bukan hanya nggak senang, kita malah ingin nikmatnya itu oleh Allah dicabut. Bahkan yang lebih parah lagi, nikmatnya dicabut, dipindahkan ke kita. Dan ini adalah penyakit hati. Orang yang punya sifat hasad ini berarti hatinya kotor, hatinya jelek. Dia tidak percaya dengan takdirnya Allah, dengan keputusannya Allah, dengan pembagiannya Allah Subhanahu wa taala. Dan kebaikan-kebaikannya habis. Ada sebuah hadis, ya, yang sering dibawakan oleh para ulama ketika menjelaskan masalah hasad, iyyakum wal hasad fa innal hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun naru al-hatab. Hati-hatilah kamu daripada sifat hasad, iri dengki. Karena memakan kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Kalau ada kayu bakar dimakan oleh api, habis. Demikian pula orang punya kebaikan, ya, punya sifat hasad, kebaikannya habis, rugi. Orang punya sifat hasad rugi, dimurkai oleh Allah. Bahkan orang-orang juga nggak ada yang suka. Bahkan hidupnya itu sengsara. Sengsara hidupnya. Kalau orang senang, dia susah. Orang susah, dia senang. Aneh kan? Sehingga sampai ada diceritakan, ya, Mas Didin, ya, diceritakan itu ada orang punya sifat hasad. Ketika temannya diberi oleh Allah rezeki beli sepeda, ya, sepeda biasa, wah, dia sakit hati, dipikiri terus sampai akhirnya dia sakit flu. Mula-mula sakit flu. Ya. Terus temannya dapat rezeki lagi, beli sepeda motor. Wah, sakit hati dia. Akhirnya dia sakit, kena hipertensi, darah tinggi. Kemudian temannya dapat rezeki lagi, beri mobil. Wah, dia sakit hati, tambah sakit. Akhirnya dia kena diabetes. Wah, Masya Allah, kencing manis. Komplikasi. Kemudian temannya dapat rezeki lagi, temannya beli rumah di perumahan. Wah, Masya Allah, dia sakit hati, tambah sakit. Akhirnya dia meninggal, stroke. Akhirnya mati. Ya, di dunia sengsara, di akhirat, di alam kubur diazab, di akhirat diazab. Kenapa? Hatinya jelek. Jadi solusinya adalah Allah telah membagi semuanya. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kehidupan dunia telah dibagi oleh Allah. Kita mau hasad, nggak hasad, sakit hati, nggak sakit hati, kehidupan berjalan. Ya, dia dapat, semua dapat. Jadi kita berlindung, ya, kepada Allah supaya hati kita dibersihkan dari sifat hasad, dan kita pikir dampaknya rugi. Punya sifat hasad rugi. Rugi dunia, rugi akhirat. Akidahnya rusak. Dan kalau ada orang hasad kepada kita, nggak usah dipikiri. Nggak usah dipikiri, ya. Kita berlindung kepada Allah. Di antaranya membaca surat Al-Falaq. Ya, wa min syarri hasidin idza hasad. Ya, berlindung dari kejahatan pendengki apabila dia telah mendengki. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nggak ada pengaruh apa-apa. Kita doa-doa kepada Allah, baca zikir pagi, zikir sore, dan yang lainnya. Rupanya ada lagi ini pemirsa yang ingin menyampaikan pertanyaan melalui telepon. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa? Dari mana, Bu? Dari Ibu Liana dari Mojolangu. Dari Ibu siapa? Ibu Diana Liana. dari Mojolangu. Nggih, monggo Bu, silakan pertanyaannya. Nggih, mau tanya ini kalau mau mengarahkan teman yang punya sifat hasad itu bagaimana? Mengarahkan teman yang memiliki sifat hasad. Nggih. Itu nggih, sami-sami, jazakumullah khairan katsira. Ya, pertanyaan dari Ibu Diana dari Mojolangu, Ibu. Bagaimana cara mengarahkan teman yang memiliki sifat hasad? Iya. Mengarahkan, menasihati mungkin maksudnya. Iya, cara mengarahkan ya seperti yang tadi ya diceritakan bahwa ini dilarang dalam agama, dampaknya sangat buruk,
di dunia dia rugi, di alam kubur dia rugi, di akhirat dia rugi, hidupnya nggak bahagia, sengsara, semakin orang senang semakin dia menderita. Ya, diberitahu seperti itu aja. Nah, kemudian juga kita bawakan ayat-ayatnya, hadis-hadisnya, betapa kerugiannya orang yang punya sifat hasad, rugi sekali orang itu. Kemudian juga didoakan, ya Allah, mudah-mudahan temanku ya Allah, Engkau bersihkan dari sifat hasad, ampuni dia ya Allah, bantulah dia ya Allah, tolonglah dia ya Allah. Kita doakan seperti itu. Jadi kita beritahu ya ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi tentang larangan sifat hasad, kemudian dampak buruknya, ya, dan juga realita yang dihadapi orang punya sifat hasad tadi itu, sengsara hidupnya kan. Jadi intinya semakin orang senang semakin dia menderita. Aneh kan? Ini penyakit jiwa. Ya. Dan yang paling penting ya, jangan sampai lupa itu yang banyak doa, yang banyak berdoa kepada Allah. Allah adalah Al-Wahhab. Al-Wahhab itu yang maha memberi. Minta kepada Allah, apapun minta kepada Allah, termasuk minta hati kita dibersihkan, teman kita hatinya dibersihkan oleh Allah, bergantung kepada Allah, bergantung kepada Allah. Kita nggak bisa hidup tanpa bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada pertanyaan dari SMS Ustadz, dari Ibu Yuni. Assalamualaikum Ustadz, apakah bicara, menyinggung atau selalu menyindir orang juga termasuk ghibah? Bagaimana pula dengan orang yang membanggakan diri? Ini dari Ibu Yuni Ngenep Karangploso. Iya. Ya. Jadi menyindir dan membanggakan diri. Menyindir dan membanggakan diri ya. Ya jelas itu termasuk penyakit hati. Menyindir orang. Menyindir maksudnya apa dulu? Kalau bisa diomong, kalau memang orang itu ada salah, ada keliru, paling baik adalah diomongkan langsung, dinasehati. Jangan nyindir. Nanti kalau nyindir jadi salah paham, malah jadi salah paham, tersinggung, tambah semakin ada permusuhan. Ya. Kemudian kalau membanggakan diri, sebagai manusia, yang kita banggakan itu apa? Yang kita banggakan itu apa? Kita ini siapa? Mohon maaf ya, kita berasal dari air mani. Ya. Sekarang ini kita hidup, di dalam tubuh kita penuh kotoran. Ada darah, nanah, kotoran. Mati, jadi bangkai. Subhanallah. Yang kita banggakan itu apa? Mau sombong yang kita sombongkan itu apa? Antumul fuqara'u ilallah. Kita ini miskin papa di hadapan Allah. Yang kita banggakan itu apa? Dan Allah benci kepada orang-orang yang membanggakan diri, orang yang ujub, orang yang sombong. Yang kita banggakan itu apa? Subhanallah. Ya, kita berlindung kepada Allah daripada menjadi orang yang membanggakan diri. Termasuk juga kalau ada orang memuji kita, itu ada doa ya, yang menurut para ulama doa ini adalah doanya sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ada beberapa redaksi, di antara redaksi berbunyi kalau dipuji orang ya, Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waghfirli ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Masya Allah. Ada redaksi yang lainnya, ya Allah, jangan kau hukum hamba ya Allah karena pujian-pujian mereka kepada hamba. Ya Allah, ampuni hamba ya Allah terhadap keburukan-keburukan hamba yang mereka tidak tahu. Ya Allah, ampunilah hamba. Ampunilah hamba ya Allah. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Ya Allah, jadikan hamba lebih baik dari yang mereka sangka ya Allah. Jadikan hamba lebih baik dari yang mereka sangka. Jadi itu ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita daripada menjadi orang yang membangga-banggakan diri. Mudah-mudahan insyaallah. Allahumma amin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, karena memang waktu yang sangat terbatas Ustadz, tentu kita masih ingin terus mengkaji masalah hati ini yang tentu tidak akan bisa selesai dalam waktu yang sangat singkat, 1 jam ya Ustadz. Oleh karenanya pemirsa GTV yang dirahmati oleh Allah, jangan sampai melupakan acara Kaismaya insyaallah Jumat depan ya. Tentu nanti materinya akan bergantian sesuai dengan yang telah disiapkan oleh GTV. Demikian dari kami, mudah-mudahan bermanfaat apa yang telah kita dapatkan pada sore hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang bersih hatinya, memiliki hati yang bening, qalbun salim. Demikian, jika ada kekurangan yang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala kesalahan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Aku memandangmu dari segi positif. Tapi kalau dia punya niat baik, maka malaikat mencium bau wangi. Pas jatahnya Sayyidina Utsman, sehingga Yahudi ini nggak mendapatkan hasil.